beribadah di GKI Ngurah. Segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Gideon pada kebaktian umum pada pagi hari ini. Akan diadakan sakramen perjamuan akan dilayani baptis anak dan baptis sidi mengaku percaya pada hari Minggu 15 November 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Bunarto. Adapun yang akan dilayani baptis anak, Feivel Afsalom Prasetyo dan Felinska Amarise Prasetya, anak dari Bapak Didik Prasetyo dan Ibu Yani Arianti, anggota Jemaat GKI Kediri. Baptis sidi atau mengaku percaya atas diri Saudari Metanuia Pelangi Gunarto dan Saudara Andreas Juli Putra. Mohon dukungan doa dan apabila ada kesalahan pengetikan nama, juga jika ada yang keberatan dapat disampaikan kepada majelis jemaat secara tertulis. Peneguhan dan pemberkatan nikah, jika tidak ada yang keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 17 atau pukul 5 sore di GKI Ngurah akan dilayangkan peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Bunarto atas diri Saudara Andreas Juli Putra dengan Saudari Cindy Amelia Karafe. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat. Dalam rangka HUT GKI Ngurah dengan tema menolong sesuai kemampuan, maka panitia gerejawi mengajak seluruh jemaat untuk memberi persembahan sabun dan sabun cuci tangan yang kemudian dibentuk paket dan dibagikan kepada tetangga sekitar gereja. Pengumpulan terakhir tanggal 22 November 2020 dan ada juga lomba membuat slogan yang berhubungan dengan HUT GKI. Paling lambat pengumpulan tanggal 16 November 2020. Kami ingatkan juga untuk persembahan mixer dimohon untuk menyerahkan kepada Bendahara Ibu Sianli atau juga boleh ditransfer ke rekening GKI Ngurah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama, Suci, Suci, Suci. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
besertamu. dan besertamu juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, kehidupan ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak hal yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan oleh manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa umat Tuhan hendaknya memiliki sebuah sikap bijaksana dan antisipatif, sehingga apapun permasalahan dan keadaan yang menimpa, mereka sudah siap dan mampu melewati itu semua. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dan kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Karena kami menyadari, sekalipun kami seringkali mengaku sebagai anak-anak Bapa yang di surga, tetapi dalam keseharian kami, ada kalanya kami tidak mampu untuk menghadirkan karya-karya yang memuliakan Tuhan. Kami tidak mampu merealisasikan hidup sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Karena itu kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari segala kekurangan, cacat celah, dan dosa-dosa kami. Baik dalam perkataan kami yang menyakitkan, yang melukai, ataupun perbuatan-perbuatan kami yang tidak pantas untuk diteladani. Kami rindu Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami yang akan datang, sehingga perjalanan kehidupan kami senantiasa selesaikan dalam kebenaran-Mu. Karena itu kami menyerahkan segala kehidupan kami yang lalu, jikalau ada yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan ampunilah kami, sehingga saat ini kami bersama dengan saudara-saudara kekasih kami layak datang kepada Tuhan, karena Tuhan telah membersihkan hati dan pikiran kami dari segala yang jahat, menjauhkan kami dari segala cacat celah kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah ini sampai akhir nanti, sehingga lewat ibadah ini ada kekuatan baru bagi kami untuk senantiasa merealisasikan nilai-nilai ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam gereja, ataupun dalam masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kehidupan kami berdoa. Amin. Indah
saudara-saudara untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang meneguhkan kami, supaya waktu-waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami maknai dengan benar. Firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, semakin meneguhkan kami, untuk kami senantiasa merawat kehidupan kami dalam kebenaran Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya, karena itu berfirmanlah, dan hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan yang mengurapi supaya setiap perkataannya menguatkan, meneguhkan, dan senantiasa menghiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendasarkan renungan kita dari Matius pasalnya yang ke-25, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saat ini Tuhan datang dan mengatakan, cukup ya waktumu, saatnya kamu kembali. Sudah siap? Cukup ya waktumu, saatnya kamu kembali. Sudah siap? Wah Tuhan, beri aku waktu beberapa hari karena aku masih begini, begitu, masih harus menyelesaikan ini dan itu. Atau oke, saya siap Tuhan. Saat ini juga. Sudah siap? Apakah artinya diam? Katanya Pak Ari belum ya. Diam itu artinya belum. Jadi karena diam itu ada banyak tafsiran ya. Menurut Pak Arif diam itu belum. Nah saudara-saudara, bijaksana dan antisipatif. Kenapa kita harus begitu? Karena Tuhan Yesus itu pasti datang. Jadi ini yang harus kita pegang. Tuhan Yesus itu pasti akan datang untuk kedua kalinya. Untuk menjemput kita semua masuk dalam pesta perjamuan kawin. Kebahagiaan. Tetapi kita tidak perlu mempersoalkan kapan ia datang, berapa lama lagi ia datang, itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting yang harus kita pegang teguh adalah dia pasti akan datang. Tapi jangan pernah mempersoalkan kapan ia datang. Kalau kita membaca misalnya di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-42 saya akan bacakan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Juga ditegaskan kembali dalam ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jangan pernah mempersoalkan kapan. Pegang saja dengan teguh, Tuhan pasti akan datang. Dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-40 dikatakan demikian, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, waktunya kita tidak tahu, tapi yang perlu kita pegang teguh adalah Dia, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk menjemput kita kembali.
Jadi jangan mempersoalkan kapan, tapi persoalkanlah apakah kita sudah siap atau belum untuk menyambut kedatangannya. Jadi yang paling penting adalah selalu siap sedia kapanpun Tuhan Yesus sang mempelai laki-laki itu datang. Jadi saat mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus datang, kita manusia sebagai mempelai perempuan harus siap menyambutnya. Itu sebabnya pertanyaan penting, kalau saat ini juga datang, apakah kita siap? Ada 10 gadis, ya, yang 5 bijaksana. Ya, kalau saya bilang bijaksana, saya berani menatap Bapak Ibu ya. 5 yang bodoh, saya lihat atas saja gitu ya. Nanti Bapak Ibu tersinggung kalau saya lihat ya. 5 bijaksana, ya, 5 bodoh, ya. Kalau gitu kan nggak ada yang tersinggung nanti. Ya, bahwa 10 mempelai, 10 pengiring, 10 gadis, ya, yang mengiring mempelai perempuan. Dalam tradisi, dalam kebiasaan saat itu bertugas menyambut sang mempelai laki-laki dengan pelita yang menyala. Nah, persoalannya adalah bahwa sang mempelai laki-laki itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Zaman saya kecil Bapak Ibu, ya sampai kelas 6 saya itu tinggal di desa di daerah Malang Selatan, saya masih ingat persis. Zaman dulu itu kalau orang mau dadi manten, mau ke gereja, itu biasanya mempelai perempuan menunggu di rumah. Mempelai laki-laki berangkat dari rumahnya, lalu berjalan kaki, ya nggak naik mobil ya, berjalan kaki, dipayungi pakai payung kertas coklat yang besar. Ya saya enggak tahu, Bapak Ibu masih mengenang itu apa enggak, ya. Payung coklat besar yang memang itu oleh gereja dikhususkan untuk mayungi mempelai laki-laki, lalu dari rumahnya jalan kaki menjemput mempelai perempuan diiringi rombongannya. Lalu menjemput mempelai perempuan, lalu mereka berdua jalan kaki ke gereja. Di desa saya itu gereja peninggalan Belanda itu yang sekarang sudah berkembang, ada 4 atau 5 gereja yang dewasa, itu GKJW. Itu ada di puncak gunung, bayangkan Bapak Ibu. Dadi manten, ditandani cantik-cantik, ya, lalu jalan kaki dari rumahnya. Kalau rumahnya dekat gereja enggak apa-apa. Rumahnya jauh-jauh dari gereja, ya, jalan kaki berdua dipayungi dengan diikuti rombongan. Ya kalau itu bisa diprediksi, apalagi zaman sekarang. Ya, mau menjemput mempelai perempuan, kontak saja sampai mana, selesai. Tapi dalam konteks saat itu, mempelai laki-laki itu diiringi keliling kampung, sampai di mempelai perempuan kapan, tidak tahu. Ya, bisa malam hari atau di sini dikatakan tengah malam baru tiba. Nah, mempelai perempuan harus selalu siap sedia. Tradisi itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan tentang kehadirannya sebagai mempelai perempuan untuk menjemput manusia, umatnya sebagai mempelai perempuan. Yesus sang mempelai laki-laki menjemput manusia sebagai mempelai perempuan. Nah saudara-saudara, mempelai perempuan harus selalu siap sedia untuk menyambut kedatangannya, kapanpun sang mempelai laki-laki itu datang. 5 gadis bodoh itu tidak membawa cadangan minyak. Ya dalam tema kita hari ini tidak bijaksana, tidak antisipatif. Sementara 5 yang bijaksana itu telah mengantisipasi segalanya. Ya dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian di dalam Matius tadi. Dalam ayatnya yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia.
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tidak mengantisipasi. Tetapi bahwa yang bijaksana enjoy saja, menyambut dengan sukacita karena sudah mengantisipasinya. Jadi peristiwa tradisi itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang kedatangannya. Kesiapan menyambut kedatangan anak manusia. Ini yang diajarkan lewat peristiwa ini. Dalam ayatnya yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pesta perjamuan kawin itu adalah simbol kebahagiaan, kegembiraan. Kedatangannya itu adalah menghadirkan kegembiraan. Bijaksana dan antisipatif. Matius pasalnya yang ke-7, saya akan bacakan, mari kita lihat bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bijaksana dan antisipatif adalah orang yang mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan tidak hanya itu, tetapi juga melakukannya. Mendengar dan melakukannya. Itulah yang bijaksana, itulah yang antisipatif. Bukan hanya mendengar, tetapi juga mendengar dan melakukannya. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi mendengar dan melakukan. Itu juga ditegaskan di dalam bacaan kita tadi, di dalam Matius pasal 25, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tidak bijaksana dan tidak antisipatif di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, bijaksana itu berarti kita mendengar dan kita melakukannya. Ada banyak orang mendengar tapi tidak melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca secara utuh ya bacaan kita pada hari ini, juga di dalam bacaan yang pertama di dalam kitab Amos, bahwa ibadah orang-orang Israel itu tidak diperkenan oleh Tuhan sekalipun mereka sangat ketat, sangat mengingat hari raya keagamaan, mempersembahkan yang terbaik, dikatakan di sana ternak yang tambun, ya kurban-kurbannya, tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak mau mendengar, aku tidak mau melihat, jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka lakukan itu hanya menjadi kesalehan ritual, tidak menjadi kesalehan sosial. Dalam sehari-hari mereka tetap menerima suap, mereka menindas orang-orang yang lemah, mereka senantiasa
menghempaskan itu kebenaran ke tanah. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, sorry, aku tidak mau mendengar nyanyianmu, aku tidak mau terima ya kurban-kurbanmu sekalipun yang terbaik dan lain sebagainya. Saudara-saudara, antisipatif dan bijaksana adalah mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada kalanya kita harus melewati situasi-situasi yang sulit, tetapi ketika kita bijaksana, mendengar dan melakukannya, maka pelita itu tetap menyala. Sehingga jalan kita tetap terang, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tetap bisa memilih yang benar. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah ada banyak pilihan, kita tetap bisa memilih yang baik dan memilih yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa bulan Oktober kita baru saja merayakan tentang kehidupan dan kehidupan keluarga. Kita diajak berefleksi tentang keluarga. Bahwa biarlah kita sebagai keluarga, suami istri pada khususnya, jadi kita menjalani kehidupan kita menua bersama sebagai suami istri sampai Tuhan memanggil. Atau kita bahwa mengakhiri hidup ini dengan benar. Kalau Ebit mengatakan dalam nyanyiannya, mengakhiri hidup dengan benar. Menjalani hari-hari kita menua bersama. Itu sangat indah sekali. Dan itulah bijaksana, itulah antisipatif. Kenapa? Karena kita senantiasa menghadirkan, merealisasikan kesalehan ritual ini menjadi kesalehan sosial. Mendengar dia dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai suami istri, kita menjaga kekudusan hidup. Kita senantiasa menjaga sedemikian rupa. Sehingga dalam segala situasi kita tetap bisa memilih yang benar. Saudara-saudara, bahwa siapapun itu tidak imun terhadap godaan. Itu sebabnya kita perlu bijaksana dan antisipatif. Saya sebagai pendeta, rekan-rekan saya sebagai penatua, para aktivis, itu juga tidak imun terhadap godaan. Itu sebabnya kita harus menjaga kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga di tengah-tengah godaan itu kita tetap bisa memilih yang benar. Saudara-saudara, ada antisipasi-antisipasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana lewat doa Bapa kami supaya kita dijauhkan dari yang jahat. Kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mengatakan, imanku kuat, godalah aku. Kita tidak boleh seperti itu. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Kenapa? Kita sadari kita lemah, itu sebabnya kita perlu mengantisipasi, kita memerlukan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita tidak menyombongkan diri, sekalipun kita orang-orang yang rajin beribadah, yang tekun membaca Alkitab dan lain sebagainya. Kita harus tetap rendah hati. Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat. Tuhan, lindungilah kami dan lain sebagainya. Ada banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan dalam kehidupan keluarga, suami istri. Itu sebabnya kita dalam refleksi bulan yang lalu kita perlu mengantisipasi segala sesuatu. Ada hal-hal kecil-kecil yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara, kalau saya pergi pelayanan keluar kota, lalu saat istri saya menghantar bersama dengan anak-anak untuk pergi pelayanan, istri saya selalu mengatakan, ingat kami yang di rumah, ingat anak-anak, ingat istri. Hal-hal kecil, mengantisipasi, mengingatkan, itu menjadi bagian yang penting untuk mengingatkan kita, mengantisipasi segala sesuatu, karena kita tidak imun terhadap godaan dalam kehidupan ini. Seorang pendeta diinapkan di sebuah hotel, saudara-saudara. Jadi lalu ditawari, Pak mau guling.
Lalu sang pendeta itu mengatakan, maaf, di sini sudah ada gulingnya. Maksudnya, maaf, guling hidup. Saudara, di mana saja itu bisa terjadi. Ya, saya bersyukur kalau GKI Gura ada guest house, gitu ya, guest room, sehingga hal-hal semacam itu tidak akan dialami. Nah, saudara-saudara, hidup bijaksana itu berarti mendengar dan melakukan, merealisasikan kesalehan ritual ini menjadi kesalehan sosial. Sehingga di tengah-tengah kehidupan ini kita tetap bisa memilih yang benar. Pelita itu tetap menyala, menerangi setiap kehidupan kita. Anak-anak muda, saya selalu berpesan begini sama mereka. Pacaran yang sehat ya, saya tidak melarang Anda pacaran, tapi pacaranlah yang sehat. Seperti apa pacaran yang sehat itu? Minimalkan sentuhan. Lalu mereka anak-anak sekarang nakal-nakal sudah. Pak, menyentuh jari aja masa nggak boleh? Ini anak-anak muda yang nakal ini ya. Oke, kamu menyentuh jari awalnya. Lalu mulailah naik dan lain sebagainya. Nah, jangan meremehkan hal yang kecil. Orang bijak mengatakan jangan pernah berbohong. Sekali berbohong Anda akan membuat kebohongan yang lebih besar dalam rangka menutupi kebohongan yang ini. Minimalkan sentuhan. Lalu saya katakan gini, hindari tempat-tempat yang sunyi yang kalian hanya berduaan. Jadi saudara-saudara, untuk anak-anak muda pacaranlah yang sehat. Saya tidak melarang Anda pacaran untuk saling mengenal lebih dalam, tetapi ingatlah pacaranlah yang sehat. Ya, anak-anak muda sekarang ya, kalau berpacaran itu menggelisahkan gitu ya, menggelisahkan. Seorang anak gadis mengatakan kepada ayahnya begini, "Pak," jadi saat itu melihat seorang laki-laki dan perempuan muda lagi berpacaran dengan sangat mesra berpelukan begitu, naik motor. Lalu anak gadis ini mengatakan begini kepada ayahnya, "Pak, kalau aku pacaran nyabuk seperti itu boleh enggak?" Gitu ya. Jadi memeluk ya kekasihnya. "Boleh, kamu pulang aku sabui di rumah." Ya maksudnya dipukuli pakai sabuk gitu ya. Jadi Bapak Ibu meminimalkan pacaran yang sehat untuk anak-anak muda. Nah, ini anak muda gitu ya. Boleh, tetapi yang sehat mengantisipasi segala hal. Kita ini orang yang lemah. Oleh karena itu mengantisipasi itu menjadi bagian penting untuk segala sesuatu. Suami istri, orang tua anak, antar saudara. Ada banyak keluarga melakukan kekerasan antar saudara, kakaknya dengan adiknya. Hanya persoalan materi misalnya. Berapa banyak orang-orang sampai menghilangkan nyawa saudaranya hanya karena warisan. Mengantisipasi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, bahwa suami istri, orang tua anak, antar saudara kita dalam hidup berjemaat, semua mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang bijaksana, mengantisipasi segala kehidupan ini dalam kebenaran-kebenarannya. Merealisasikan kesalehan ritual semacam ini menjadi kesalehan sosial. Mendengar dan merealisasikan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu, Tuhan senantiasa menolong dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan terus menolong kami, berkarya bagi kami. Kami melihat kasih-Mu lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Dan di tengah-tengah segala rasa syukur kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, umat-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik karena sakit penyakit ataupun karena usia lanjutnya. Tuhan kiranya yang menolong mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Kami mengingat saat ini Ibu Endang Setianingsih, Ibunda terkasih dari Ibu Sianli. Kami berdoa untuk Bapak Poan, Ayanda dari Saudara Novi. Kami juga berdoa untuk Ibu Muntiana. Atau mungkin ada yang lain yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka. Kasih-Mu kiranya melingkupi mereka. Keluarga yang dengan kasih merawatnya, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, sehingga kasih-Mu senantiasa terpancar lewat keluarga-keluarga dari saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami dalam kelemahannya, dalam sakitnya, mereka tetap melihat cinta kasih-Mu lewat kehadiran dan kasih keluarga ataupun kami sebagai saudara seimannya. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan berkaitan dengan usaha, pekerjaan. Kiranya Tuhan yang menolong seluruh umat-Mu. Saudara-saudara kami, kiranya Tuhan beri anugerah kekuatan dan pengharapan, ketekunan untuk terus berkarya, untuk terus berusaha. Karena itu, jikalau usaha dan pekerjaannya mengalami kemandekan, sulit berkembang, kiranya Tuhan yang meneguhkannya untuk terus berjuang. Karena Tuhanlah sang sumber berkat bagi kami, dan kami tahu jerih lelah kami dalam usaha dan pekerjaan kami tidak akan sia-sia. Karena Tuhan sang sumber berkat kami yang kekal. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap keluarga dari saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menopang relasi suami istri, orang tua anak ataupun antar saudara, Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kasih-Mu, sehingga setiap keluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kiranya keluarga-keluarga seluruh umat-Mu di GKI Ngurah ini mampu menghadirkan teladan yang baik bagi setiap keluarga yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka memuliakan Tuhan lewat kehadiran seluruh umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih dan kesetiaan ada di tengah-tengah keluarga saudara-saudara kami.
Tetapi jika ada di antara mereka yang sedang mengalami ketidakharmonisan, kiranya mereka semua saling merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka untuk saling memulihkan, saling mengampuni, dan saling mengakui kesalahan-kesalahannya. Karena hanya kerendahan hati di dalam Tuhan yang akan menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam keluarga mereka kembali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan hari ulang tahun, kelahiran dan pernikahannya, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan lain yang ada di tengah-tengah umat-Mu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkannya. Karena itu kami menyerahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Ngurah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong sampai hari ini, dan kami percaya perjalanan ke depan Tuhan juga yang akan menolongnya. Kami menyerahkan program-program kami, Tuhan yang memberkati. Dan kalau kami harus mulai menyiapkan diri untuk menyiapkan program-program 2021, kiranya Tuhan juga yang menolong kami, terlebih ketika harus melewati masa-masa pandemik ini, kiranya kami boleh berinovasi sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Seluruh umat-Mu, baik anak-anak sampai lansia, yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami layani di sini, mereka senantiasa diteguhkan, dikuatkan dalam pengharapan imannya kepada Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mempersembahkan hidupnya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi mereka, Tuhan yang menolong dan memberkati. Para penatua, pendeta, para aktivis di komisi, panitia, ataupun tim kerja yang lain, mereka semua mempersembahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk kemuliaan-Mu, untuk menolong, untuk menggembalakan umat-Mu di sini. Karena itu Tuhan berkati, karena hanya dengan berkat Tuhan apa yang mereka persembahkan dalam karya layanannya akan menguatkan dan meneguhkan. Tuhan, kiranya bersama dengan keluarga mereka menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa khususnya untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto yang terus mendampingi, sekalipun tidak lagi dalam struktural, kiranya Tuhan yang memberkati Pendeta Emeritus Budi Bunarto bersama dengan keluarganya. Kami bersyukur dalam masa emeritasinya ini senantiasa dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk Penatua Seta, Tuhan juga yang menolong dalam setiap proses-proses yang harus dijalani. Kiranya Tuhan yang meneguhkan supaya terus membangun diri untuk menjadi hamba-Mu yang boleh meneguhkan, menguatkan umat yang Tuhan percayakan. Kami percayakan kepada Tuhan untuk seluruh kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu, Tuhan yang senantiasa menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong para pemimpin bangsa ini yang bertanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Tuhan kiranya menganugerahkan hikmat-Mu. Tapi jika ada di antara mereka yang hatinya jahat, jamahlah supaya mereka boleh bertobat. Kami sebentar lagi akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami bersama dengan keluarga dalam damai sejahtera-Mu. Doa-doa kami dalam ungkapan syukur dan permohonan ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan yang hidup, Sang Sumber berkat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa. Kuduskanlah
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita pujikan dari PKJ 146 bait yang pertama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah berikan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini kami memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya dapat digunakan untuk sarana kemajuan-Mu di gereja, sarana kemajuan gereja-Mu di GKI Ngurah ini khususnya Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan roh hikmat takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan yang terkasih, hiduplah bijaksana dan selalu mengantisipasi segala sesuatu, karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Segenap Majelis Jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Gideon. Dan untuk teman-teman majelis, jangan lupa nanti ada rapat PMJ kurang lebih pukul 12.00. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.